datang bersama saya Chandra Cawibut, masih membahas lagi tentang Monster Legend Indonesia. Kita hari ini akan review monster ya, yang monsternya lama sekali. Oh ya, sebelum mulai reviewnya, saya ingatkan ya, saya kasih tahu kalau member di channel ini cuma Rp4.000 sudah mendapatkan nama-nama hijau kalau di komen ya, ataupun di live saya ya. Ya, itu sangat-sangat diskon yang sangat banyak ya. Yang sebelumnya 20.000 ke atas sampai 150 ya. Cuma 4.000 doang. Langsung saja kita review untuk Robo. Dia adalah attacker, support ataupun tanker, saya juga belum tahu. Kita lihat untuk skill-skillnya, elemen, relic, dan juga untuk combo timnya itu apa, nanti kita bahas ya. Kok saya mati ternyata. Untuk skill-skill yang tak pakai kurang lebihnya seperti ini. Nah, kalau untuk desainnya ini lumayan bagus, cuman efeknya nanti bagus lagi kalau tangannya diputer-puter ya. Skill pertama sampai keempat nanti kita bahas di Denguon, sekalian diuji coba. Nah, kalau untuk spesialisnya, dia adalah attacker berelemen metal yang bisa memberikan efek memberikan efek tortur ke musuh ya. Bagus, berarti memberikan efek tortur ke musuh, dan juga dia bisa mendapatkan artefak ya. Dia punya artefak ya. Disable trade and waduh, ini kurang sih ini ya. Mending diganti itu ya. Mending diganti dengan yang mana? Dengan yang ini. Dia udah punya shock belum? Sudah punya shock ya. Jadi untuk skill-skillnya yang tak pakai seperti ini, kita langsung ke special skill dulu. Special skill dia memberikan kerusakan ya, urutan ketiga berarti ya. Berelemen metal untuk semua musuh. Setelah itu memberikan efek ignite, shock, dan tortur acak. Itu untuk semua musuh. Jadi bagus. Sekali pukul dengan special skillnya, dia langsung memberikan kerusakan dan juga 3 efek tortur, yaitu ignition, shock, dan juga acak yang satunya. Jadi untuk ignition ini memberikan kerusakan 10% berelemen api selama 2 giliran setiap giliran. Nah, kalau untuk shock sendiri, ini dia punya pasif juga. Dia memberikan kerusakan 10% berelemen petir setiap giliran selama 3 giliran, dan juga musuhnya nggak bisa ambil ekstra giliran kalau punya skill seperti gain extra turn ya. Jadi mendapatkan giliran lagi. Itu bagus untuk shock ya. Jadi harus bisa ngebedain juga kalau shock itu memblokir, kalau antisipasi dari trade itu adalah merebut efek efek ekstra giliran. Untuk level 100 dia sudah punya artefak. Dia adalah monster artefak ternyata. Artefak itu dia kebal dari apapun karena dia bukan manusia ya. Dia itu robot. Dia kebal dari efek tortur, efek kontrol, efek debuff, dan lain-lain ya. Itu bagus sekali. Hanya saja harus diingat, artefak itu juga punya minus ya, atau kekurangan, yaitu dia nggak bisa diberikan efek positif. Contoh yang warna hijau di bawah bar stamina rekan tim kita itu nggak bisa juga, seperti double damage, triple damage, boost damage, dan lain-lain ya. Jadi memang artefak ini ya gini-gini aja. Jadi emang keuntungannya itu dia nggak bisa diberikan efek tortur dan lain-lain, itu bagusnya. Nah, kalau untuk level 110 dia sudah mendapatkan Thunder Proteksi. Itu maksudnya apa sih? Kalau Robo ini dipukul oleh musuh berelemen petir, maka kerusakannya dikurangi sebesar 50%. Contoh, Robo dipukul oleh musuh yang berelemen petir sebesar 1B, maka yang masuk cuma 500M ya. Jadi setengahnya hilang. Itu Thunder Proteksi, fungsinya seperti itu. Untuk level 130 dia mendapatkan random tortur, dimana di awal game si Robo mendapatkan giliran, dia langsung memberikan efek tortur acak untuk semua musuh. Jadi entah itu boiling, toxin, ataupun drone, dan lain-lain ya, pokoknya acak itu. Bagus, saya suka untuk artefaknya ya. Dan elemen dia hanya metal. Jadi untuk Robo ini akan lemah terhadap elemen magic. Jadi kalau ketemu elemen magic attacker musuh, tidak saya sarankan menggunakan Robo ataupun boleh menggunakan Robo. Yang penting speednya itu di bawahnya Robo. Yang penting nanti Robo bisa ngekill duluan si attackernya musuh ya. Itu adalah trik mengatasi strong elemen musuh ya. Nah, untuk reliknya yang paling tak sarankan yang pertama adalah Torvak Emas, dimana Torvak Emas ini bisa memberikan stamina ke rekan tim kita. Kalau rekan timnya ada yang stamina di bawah 50%, itu bisa dipakai 2 kali. Dan juga Torvak Emas bisa memberikan efek tortur tambahan berupa curse ya. Nah, ini curse.
Jadi kalau si RoboF ini memberikan kerusakan ke musuh ya, contoh dengan skill pertama Hot Gift, jika memberikan kerusakan ke semua musuh, maka semua musuhnya kan contoh darahnya di atas 50%. Nah, maka nanti diberikan efek tortur tambahan berupa curse. Kalau darahnya di bawah 50%, maka curse-nya nggak aktif ya. Itu bisa dipakai 2 kali untuk semua musuh. Jadi nanti untuk reliknya tak sarankan dikombo dengan skill yang multiple enemies ya, 2 ini ya. Jadi nanti biar sekali pukul bisa memberikan efek 2 tortur, dan ini juga tortur 2 biji langsung sekali pukul untuk semua musuh ya. Itu adalah untuk Torvak. Nah, kalau yang ini paling tak sarankan menggunakan Flamera. Kenapa Flamera Essence? Karena nanti kalau RoboF mati dia bisa hidup kembali. Itu adalah fungsi Flamera Essence. Kita bahas untuk rune. Rune paling tak sarankan menggunakan 1 kuning 2 merah. Jadi karena RoboF ini eranya kosmik ya, era kosmik itu sudah sekitar 5 tahun, 2020 kalau nggak keliru ya. Jadi sudah lama. Yang paling tak sarankan itu menggunakan 1 speed level 7 sampai 8 saja, yaitu 1 kuning seperti ini atau seperti ini, dan 2 merah seperti ini, ataupun seperti ini yang single seperti ini, nggak ada geriginya ya. Jadi 2 merah 1 kuning itu yang paling cocok menurut saya untuk RoboF, karena dia memang attacker ya. Dia bisa nyumbang kerusakan karena dia punya artefak juga, itu nanti matinya biar lama ya. Coba saja ke resource. Kita testimoni di sini si RoboElf. Jadi kalau kalian mau pakai RoboElf bisa dikombo dengan full artefak. Mungkin ini masih bagus juga kalau mau dipakai di era kosmik ya. Di era kosmik ya, jadi untuk dipakai di Cavern of Ascension Stabari boleh juga ya. Jadi ini masih jos lah menurut saya. RoboElf bentuknya seperti itu, ternyata kecil ya bentuknya. Nah, Hot Gift, pemberian yang panas atau hadiah panas ya. Dia memberikan kerusakan moderate, urutan kerusakan kedua berelemen metal untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek burning dan juga efek tortur acak. Oh, berarti sekali pukul ya, sekali pukul dengan relik yang tak sarankan tadi namanya Torvak Mas. Sekali pukul bisa memberikan efek 3 tortur untuk semua musuh ya. Karena dia memberikan efek tortur acak juga. Jadi ini dia memberikan kerusakan burning dan juga tortur acak, yang satunya curse dari efek relik. Jadi bagus sekali itu kombonya, dan ini monsternya masih bagus kalau memang mau dipakai setiap hari di Cavern of Ascension ya. Burning memberikan 10% berelemen api setiap giliran selama 4 giliran. Itu adalah fungsi burning. Itu bagus. Nah, nanti random tortur acaknya itu bisa drone, shock ataupun toxin, pokoknya yang lain-lain ya. Itu adalah tortur acak. Nah, itu bagus sekali kombonya. Stamina 43, cooldown-nya 3. Lumayan besar karena memang dikombo dengan relik, bagus ya. Skillnya bagus, jadi ya imbang-imbang lah. Nah, ini dia tanpa cooldown dan juga tanpa stamina, memberikan kerusakan moderate berelemen api. Moderate itu urutan kerusakan kedua berelemen api ke salah satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya itu diberikan efek tortur berupa burning ya. Ini buat antisipasi kalau dia staminanya habis ya. Itu dia tanpa stamina, tanpa cooldown juga. Skill ketiga, Impactful Gift. Wow, impact itu artinya pukulan lah, nggak tahu ya. Memberikan kerusakan moderate, urutan kerusakan kedua berelemen petir untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek tortur berupa shock dan juga efek tortur acak ya. Jadi untuk shock ini sama dengan ultimate-nya tadi atau special skill. Nah, kalau untuk randomnya ya itu acak lagi ya. Itu staminanya 36, cooldown-nya 2. Bisa dibilang staminanya irit, cooldown-nya juga sedang-sedang lah ya. Skill keempat, memberikan kerusakan heavy berelemen metal untuk salah satu musuh saja. Setelah itu memberikan tortur berupa ignition dan juga shock. Ini bagus juga ya. Kalau ignition itu 2 giliran, kalau burning 4 giliran. Bedanya dari giliran saja. Kerusakannya sama, berelemen api ya. Jadi untuk RoboElf ini masih lumayan bagus kalau dipakai di Cavern of Ascension setiap hari. Mau kalian pakai silahkan ya. Masih tak sarankan juga karena sekali pukul bisa memberikan efek tortur 3 biji untuk semua musuh. Yang penting yang paling tak sarankan adalah reliknya Torvak Mas dan juga Flamera Essence ya. Kita coba untuk skill satunya, untuk animasinya seperti apa. Gini-gini kayak kepiting ya, lumayan bagus ya. Tadi padahal berputar untuk tangannya ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Terima kasih yang sudah subscribe, like,
komen, dan share. Saya sangat-sangat berterima kasih juga yang sudah menjadi member di channel saya, karena membernya sekarang lagi promo tinggal Rp4.000 saja. Nama kalian bisa hijau-hijau ya, dan juga bisa di komen saya nanti namanya sendiri dari yang lain ya, itu bagus sekali. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Yang mau memberikan kritik dan saran silahkan di komen. Saya sangat-sangat berterima kasih juga yang sudah memberikan kritik dan saran. Saya biar agar bisa lebih maju untuk membangun konten saya lagi. Saya pamit undur diri, Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.